Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hanif Amrullah dari Departemen Teknik Informatika Politeknik POS akan mempresentasikan tugas tentang pemahaman keamanan multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia menurut pandangan saya itu adalah gabungan dari teks, gambar, animasi, audio, atau video yang dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik atau hal lainnya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari keamanan multimedia? Yang pertama, di zaman digital sekarang ini telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu berupa pembajakan. Sehingga dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten mobile ini. Dari sinilah digital right management lahir. Nah, untuk metode-metode yang melindungi data digital ini seperti encryption, copy protection, visible marking, header marking, steganography, cryptography, dan terakhir itu watermarking. Nah, di sini kita akan membahas itu kriptografi, steganography, sama watermarking. Nah, apa itu kriptografi? Secara singkatnya ialah mengacak data, mengubah susunan huruf, dan mengganti huruf dengan huruf atau kode lainnya dari gambar tersebut. Nah, proses kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu enkripsi ialah proses pengumuman data yang akan dikirim menjadi suatu bentuk yang tidak dapat dipahami oleh orang lain dan algoritma tertentu. Yang kedua adalah deskripsi, yaitu proses pengubahan kembali data yang telah dienkripsi agar dapat terbaca oleh penerima. Berdasarkan jenis kunci algoritmanya, kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu algoritma simetris, yaitu adalah kunci untuk proses enkripsi dengan deskripsi yang sama. Jadi enkripsi dan deskripsinya sama, kuncinya atau passwordnya sama lah. Contohnya itu adalah block keeper kayak dash, idea, sama highest. Terus ada contohnya satunya itu stream keeper, TCP, E5 sama RC4 gitu. Dan untuk yang satunya lagi algoritma asimetris terbalik dengan asimetris, yang dimana kunci untuk proses enkripsi dan deskripsi itu beda, jadi passwordnya ada dua keyword yang berbeda, jadi lebih susah lagi untuk dipahami atau dikenali passwordnya. Contoh algoritmanya seperti RSA, DSA, dan game gitu. Nah, dalam kriptografi terdapat istilah-istilah yang seperti plain text, hypertext, enkripsi, deskripsi, dan kunci. Dan untuk gambarannya seperti inilah. Dari plain text yaitu berupa pesan yang hendak dikirim berisi data asli, terus dikirim dalam bentuk enkripsi, yaitu suatu perubahan plain text menjadi hypertext. Nah, di enkripsi tersebut terdapat kunci. Kunci ialah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi atau deskripsi, yang dimana hanya penerima dan pengirim yang tahu. Gitu. Terus dari enkripsi perubahan ke deskripsi itu pesan perubahan itu disebut dengan hypertext, di mana pesan terenkripsi atau tersandi tersebut merupakan hasil dari enkripsi. Lalu baru dari penerima mendapat hasil aslinya atau file aslinya gitu, dari kunci deskripsi yang ada lagi gitu. Yang kedua, steganography. Steganography adalah menyembunyikan keberadaan pesan, di mana keamanan data steganography ini
bergantung pada kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan pesan. Dalam sistem steganografi yang kuat, hanya pihak yang memiliki kunci lah yang dapat melakukan ekstraksi pesan. Nah, dalam istilah yang ada di stenografi, umumnya adalah hidden text, yaitu pesan atau informasi yang disembunyikan. Convert text adalah pesan yang digunakan untuk menunjukkan embedded message. Terus stage text, yaitu pesan yang sudah berisi embedded message. Nah, dalam stenografi digital, baik hidden text atau cover text, data dapat berupa teks, audio, gambaran, maupun video. Tuh kesimpulannya gitu. Dan ada bahasa istilah tuh carrier file, yaitu berupa file yang berisi pesan rahasia tersebut. Strategi analisis yaitu proses untuk mendeteksi keberadaan pesan rahasia dalam suatu file. Lalu ada stego medium, yaitu berupa media yang digunakan untuk membawa pesan rahasia. Redundant bits berupa sebagian informasi yang terdapat di dalam file yang jika dihilangkan tidak akan menimbulkan kerusakan yang signifikan, setidaknya bagi indera manusia. Dan ada pilot informasi, yaitu informasi yang akan disembunyikan. Nah, untuk contoh stenografi, yang pertama ada contoh stenografi berupa gambar, di mana dalam bentuk digital, maka itu tanda digital yang disisipkan dalam gambar digital image. Ya seperti inilah. Di sini ada watermark sebenarnya, kalimat gitu yang disematkan. Lalu ada contoh stenografi teks, yaitu pesan rahasia yang dikirim dengan mengirim surat membaca ke sebuah surat kabar. Huruf awal setiap kalimat atau bisa juga di setiap kata membentuk pesan yang ingin diberikan. Sebagai contohnya di samping ini, kuliah hari Senin, yang pesan aslinya yaitu adalah kulihat wajahnya, lidah pun tak dapat berkata, kenapa harus begini? Hati pun tak tenang, rintikan tak kunjung hilang, sejujurnya tak sanggup meninggalkanmu. Yeah. Terus yang ketiga adalah contoh stenografi suara, yaitu caranya mensipkan informasi berupa berapa kali lagu tersebut didengarkan. Setelah sekian kali didengarkan, maka pengguna harus membayar sewa lagu. Sepertinya untuk melindungi lagu dari pembajakan. Terus yang ketiga itu ada watermarking, yaitu proses penyembunyian data atau pesan ke dalam sebuah data lain dengan maksud pengamanan tertentu. Salah satu tujuan watermarking yaitu digunakan adalah sebagai label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Dalam watermarking terdapat dua jenis, yaitu robust watermarking, di mana tahan terhadap serangan, namun masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau pendengaran manusia. Dan fragile watermarking adalah kebalikannya, yang dimana mudah rusak jika terjadi serangan, namun tidak terdeteksi oleh indera manusia. Dalam tahapannya ada 3 tahapan watermarking, yaitu integrasi watermark pada citra. Yang kedua adalah serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, di mana udah ada watermarkingnya tapi ya diedit lah, seperti gitulah kurang lebih untuk menghilangkannya. Terus yang ketiga itu adalah proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Dan contoh watermarking ini robusta yang sebelah kiri kan, dan yang ini fragile watermarking ke kanan layar. Kurang lebihnya
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.